Salah selam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya. Namo Budaya. Waktu kita kecil, waktu SD, itu ada sebuah lagu yang isinya, yang syairnya membicarakan tentang kasih ibu. Mungkin di antara Bapak Ibu sekalian masih hafal sampai saat ini. Judulnya itu Kasih Ibu, ya. Kurang lebih kalimatnya atau syairnya demikian: kasih ibu kepada kita tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagi sang surya menyinari dunia. Pasti di antara Bapak Ibu sudah sekalian sekarang yang sudah sukses, yang sudah punya penghasilan sendiri, ya, belum pernah seorang ibu melihat anaknya sukses, ya, kemudian mengeluarkan bon-bon pengeluaran yang pernah diberi, ya, yang dikeluarkan untuk biaya anak-anaknya, menagihkan minta pengembalian. Belum pernah ada seorang ibu itu. Dan juga yang hadir di sini dalam ruangan ini tidak pernah, dan bukan mungkin juga tidak pernah terjadi lahir dari celah batu. Semua lahir dari rahim seorang ibu. Begitu besar kasih ibu, sehingga di dalam agama Buddha ada sebuah sutra atau khotbah Sang Buddha khusus membicarakan tentang kasih ibu dan kesulitan anak untuk membalasnya. Kasih ibu, perhatian ibu, pengorbanan ibu tidak pernah terukur, tidak pernah terhitung dengan hitungan apapun. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, maka di saat-saat akhir ini kita bersama-sama menyatakan bakti dan hormat kepada sesosok ibu yang telah tiada. Sekalipun secara ekonomi kita bisa mandiri, namun saya yakin merasa kehilangan, merasa sedih ditinggal mati untuk selamanya seorang ibu. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, ada suatu riwayat di masa kehidupan Sang Buddha yang menjelaskan tentang seorang pemuda mempunyai bakti yang tinggi kepada orang tuanya yang baru saja meninggal. Sebagai seorang pemuda dan pernah dilahirkan oleh orang tua, pemuda ini meminta bantuan kepada Sang Buddha, datang kepada Sang Buddha. Sang Buddha, orang tua saya baru saja meninggal. Mohon dengan kekuatan Sang Buddha, dengan cara apa Sang Buddha, agar orang tuaku, arwah orang tuaku itu bisa telah di alam surga. Mendapat permintaan dari pemuda ini, kemudian Sang Buddha membawa pemuda ini di sebuah kolam sambil suruh membawa minyak dan batu. Setelah ketemu kolam sambil minyak dan batu, Sang Buddha menyuruh pemuda ini untuk melemparkan batu tadi ke kolam dan menuang minyak yang dibawanya tadi ke kolam. Apa yang terjadi? Batu dilempar ke kolam, minyak dituang ke kolam juga. Kemudian batu karena berat itu tenggelam, minyak karena ringan terapung. Telah melihat batu tenggelam dan minyak terapung, Sang Buddha menyuruh pemuda ini, sekarang pemuda, undanglah rohaniwan-rohaniwan dari berbagai penjuru yang kamu kenal untuk memanjatkan doa agar batu yang tenggelam tadi bisa terapung, agar minyak yang terapung bisa tenggelam. Kemudian mendapat perintah seperti itu, pemuda ini mengatakan, sekalipun didoakan dengan agama apapun dan cara agama apapun, rasanya tidak mungkin Sang Buddha. Kenapa tidak mungkin? Karena sudah menjadi hukum alam. Sesuatu yang berat pasti akan tenggelam, sesuatu yang ringan pasti akan terapung. Sudah menjadi hukum alam. Bapak Ibu, ya saudara sekalian yang saya hormati, kemudian Sang Buddha menjelaskan kepada pemuda ini, kalau selama hidupnya, semasa hidupnya orang tuamu melakukan perbuatan-perbuatan yang berat, perbuatan-perbuatan jahat akan menenggelamkan ayahmu di alam-alam rendah, alam-alam bawah, alam neraka.
Kalau semasa hidupnya orang tua melakukan perbuatan-perbuatan ringan, perbuatan-perbuatan baik, akan mengangkatnya di alam-alam surga. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, orang tua Ibu almarhumah Ibu Tan Yeni baru saja meninggal. Secara pasti kita semua pasti tidak tahu di alam mana yang beliau tempati, alam bawah, alam penderita atau alam bahagia. Namun seandainya telah di alam menderita, alam bawah, rasanya tidak tega kita untuk membiarkan beliau. Pasti sebagai ahli waris akan berjuang sekuat-kuatnya untuk mengangkatnya di alam-alam atas, alam-alam bahagia, alam-alam surga penuh kebahagiaan. Apakah ada caranya dan bisa ilustrasinya? Bagaimana batu yang berat tadi bisa berada di permukaan air? Ada caranya. Ditaruh perahu atau kapal atau pelampung, itu sudah otomatis batu yang berat tadi berada di permukaan air. Demikian pula Bapak Ibu pemanjatan doa-doa yang kita bawakan kemarin, hari ini sampai besok ya. Itu juga dalam rangka membuat pelampung-pelampung, membuat perahu-perahu, membuat kapal-kapal bagi orang tua kita seandainya telah di alam-alam bawah. Yakinlah daya upaya yang kita lakukan bermanfaat dan berguna untuk arwah almarhum. Lebih-lebih pada kesempatan ini, dari kemarin kita telah memohon berkah pelindungan dari Buddha Amitabha. Buddha Amitabha di dalam janjinya dan tekadnya mengatakan yang ke-18, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, maka aku akan menjemput arwah itu dan menempatkan di alam surga sucinya. Itulah keyakinan Buddha di dalam tradisi Mahayana. Kita percaya akan Buddha Amitabha yang bisa membantu membimbing arwah seseorang untuk terlahirnya di alam bahagia. Semoga harapan keluarga dan harapan kita semua untuk mengangkat, untuk memperingan, ya, membantu perjalanan arwah menuju alam bahagia Ibu almarhumah Ibu Yeni Tan benar-benar menjadi kenyataan. Di samping doa yang telah kita panjatkan sebagai ungkapan dan bakti, juga mengandung doa dan harapan yang hidup kepada yang meninggal ini. Telah atas nama keluarga di samping peti jenazah, kita lihat rumah-rumahan. Ini sebuah harapan, sebuah doa juga yang hidup kepada yang meninggal, agar kehidupan selanjutnya arwah itu bisa menempati rumah yang megah dan bagus seperti saat ini. Alangkah bahagianya dan bangganya mempunyai orang tua yang bisa menempati rumah sebagus semewah ini. Pasti tidak perlu mengkhawatirkan lagi kehidupan di alam-alam di sana. Apakah akan menjadi kenyataan mama yang telah tiada bisa menempati rumah yang bagus dan mewah seperti ini? Untuk menjawab itu ada sebuah riwayat dalam kehidupan Sang Buddha demikian. Ada seorang biku yang bernama Biku Moggallana. Biku Moggallana ini mempunyai kemampuan bisa pergi ke alam surga. Kemudian melihat di alam surga, di surga itu ada rumah yang bagus dan mewah, namun belum berpenghuni, belum ada penghuninya. Biku Moggallana penasaran turun ke dunia, tanya kepada Sang Buddha. Sang Buddha, ketika saya di surga melihat rumah megah dan mewah, namun belum berpenghuni, itu milik siapa? Kemudian Sang Buddha mengatakan bahwa rumah itu milik Nandia, seseorang yang bernama Nandia. Nandia ini selalu berbuat kebajikan-kebajikan di dunia. Sekalipun dia belum mati, namun hadiah ya kebajikan-kebajikan yang dilakukan itu sudah menciptakan rumah megah dan mewah di alam surga. Jadi Bapak Ibu sekalian, almarhum akan menempati rumah dan megah dibantu dengan kebajikan-kebajikan yang berkumpulkan semasa hidupnya ini. Saya yakin semasa kehidupan beliau di tengah-tengah keluarga, ya, mendidik, membesarkan putra-putrinya, mengabdi kepada masyarakat dan menjadi anggota ini, anggota itu, telah mendedikasikan waktu dan kesempatannya untuk kemajuan-kemajuan bersama. Itulah kebajikan
yang akan menentukan ya kelahiran-kelahiran di alam-alam berikutnya. Jadi doa itu bisa diwujudkan dalam kata-kata, namun sebuah pengharapan dan doa melalui tradisi, melalui simbol-simbol ini juga sebuah doa yang diucapkan oleh seseorang yang masih hidup. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, di samping sebuah pengharapan, rumah-rumah besok itu akan dibakar, seolah-olah akan dibawakan agar arwah itu tidak melekat lagi terhadap hal-hal duniawi. Apapun yang pernah dipunyai beliau sudah dibawakan semua biar tidak melekat. Kemudian juga diperlihatkan keluarga yang ditinggalkan agar keluarga melihat jerih payah orang tua, warisan-warisan orang tua hendaknya betul-betul dihormati oleh anak-anak, oleh ahli waris. Jangan sepeninggalan orang tua ya, warisan-warisan dari orang tua itu jadikan alat tidak rukun, sarana tidak rukun di antara saudara-saudara, anak-anak dan cucu-cucu. Kembangkanlah apa yang warisan dari orang tua itu sebagai bentuk penghormatan kita kepada orang yang telah tiada. Kita ucapkan selamat jalan almarhum dengan doa, dengan simbol dari tradisi-tradisi. Semoga benar-benar menjadi kenyataan almarhumah terakhir di alam bahagia. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita berdiri untuk mengakhiri pembawaan doa pada malam hari ini dengan menghormat sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Namo Amitabha. Namo Amitabha.